Skill-skill inilah yang bisa mengangkat Anda untuk memiliki personal brand yang akan dikenal luas dan viral ya di media sosial. Nah, kemudian yang kedua, jika Anda tidak bisa ya, atau tidak punya kemampuan sebagai inovator, maka Anda masih ada peluang lagi. Apa itu? Yang kedua adalah sebagai collaborator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kita sampai kepada mindset entrepreneur yang ke-22. Kita kembali berbicara tentang personal branding. Jadi personal branding level 2. Dari level 2 ini kita akan membicarakan khusus membangun personal branding di era digital. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang saya, pelajari kurikulum vitae saya, atau mungkin juga Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di kanan bawah itu yang ada tanda panah ke bawah itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke teman sekalian, personal branding level 1-nya, kalau Anda ingin membuka, maka Anda bisa ketik di YouTube yang judulnya Mindset Entrepreneur 8 Amir. Ya, sekali lagi, kalau Anda ingin menyimak, karena ini adalah personal branding level 2, Anda ingin menyimak yang level 1-nya, Anda bisa buka di YouTube dengan ketik Mindset Entrepreneur 8 Amir. Oke teman sekalian, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nah, supaya nanti kalau ada edisi-edisi baru yang lebih menarik, Anda akan mendapatkan beritahuan dari saya. Pada personal branding level 1 yang lalu, kita sudah memahami bahwa personal branding dibangun atas 3 hal. Yaitu yang pertama adalah identity, yang kedua benefit, dan yang ketiga adalah expertise. Nah, pada personal branding level 2 ini saatnya kita memperkuat expertise kita, khususnya terkait dengan dunia bisnis ya di era digital ini. Apa manfaatnya jika kita dikenal memiliki expertise ya yang kuat, yang kompetitif ya dibandingkan dengan expertise yang dimiliki orang lain. Saat kita mendengar nama B.J. Habibie misalnya, almarhum B.J. Habibie, kita akan langsung teringat bahwa beliau adalah mantan presiden yang sekaligus seorang cendekiawan jenius yang ahli di bidang dirgantara. Kalau Anda mendengar Cak Lontong misalnya, nah Cak Lontong kita pun langsung teringat bahwa Cak Lontong adalah seorang pelawak atau komedian yang andal, yang bisa memancing gelak tawa ya di semua media, di televisi, di panggung, dan di mana saja. Ketika disebut nama Najwa Shihab, langsung ingatan kita pada seorang presenter perempuan yang kritis dan berani. Sekarang pertanyaannya, ketika orang-orang mendengar nama Anda disebut, apa yang tergambar di pikiran orang? Nah, jika Anda memiliki expertise di era digital ini, ya pada industri 4.0 ini, berarti kita telah menang 1 langkah dibandingkan pesaing kita. Nah, terdapat di sini kita akan belajar ada 3 jenis skill di era digital ini yang kalau Anda menguasai salah satunya, atau mungkin juga ada yang salah duanya, maka garansi bahwa Anda akan menjadi sangat viral
dan banyak dikenal, dan banyak pengikut. Ya, kalau Anda punya produk, maka produk itu banyak diminati. Jadi ada 3 hal, ada 3 skill. Nanti akan saya terangkan satu persatu. Yang pertama adalah skill kreator inovator. Yang kedua adalah kolaborator, dan yang ketiga adalah realtor. Apa yang disebut sebagai seorang inovator itu? Nah, ini pengertian inovasi ini menurut Peter Drucker, ya, seorang ahli manajemen, mengatakan bahwa inovasi tidak identik dengan penemuan. Jadi tidak selalu terkait dengan teknologi, tetapi inovasi terkait dengan manajemen. Jadi bagi Anda yang bukan seorang penemu, tidak usah khawatir untuk tidak berinovasi. Karena sebenarnya inovasi ini sangat sederhana. Ini ada contoh dari sebuah buku yang berjudul The Elegant Solution, Rumus Sukses Toyota. Di dalam buku itu diceritakan seorang pemuda Laos. Ini ceritanya ada seorang pemuda yang dia sudah lulus akademi komputer, kemudian ingin mengabdikan ilmunya ke desa. Maka dia pun pulang ke desa, tapi apa yang terjadi? Ternyata di desa itu belum ada aliran listrik. Nah, ini masalahnya. Maka dia berpikir keras, bagaimana dia bisa menerapkan ilmu komputer itu, padahal di desanya belum ada listrik. Maka kemudian dia segera kembali ke kota, mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan. Ya, dia membeli seperangkat parabola, kemudian baterai, kemudian juga komputer, kemudian dan sebagainya. Setelah peralatan itu lengkap, maka dia kembali ke desa. Apa yang dilakukan? Dia rakit, ya, dia rakit parabola untuk antenanya, kemudian dia sambungkan dengan baterai, dan apa? Sumber daya dari energi baterai itu sumbernya adalah sepeda. Jadi magnet sepeda. Jadi baterai sepeda yang biasa pakai sepeda kayu itu. Maka dia kumpulkan beberapa sepeda, dia jejer di situ, kemudian orang suruh mengayuh, ya, suruh mengayuh, kemudian setrumnya itu, ya, energinya itu dia sambungkan ke parabola. Maka parabola bisa menyala, kemudian dia sambung lagi ke laptop, dan laptop pun juga menyala. Maka akhirnya setelah dia coba, akhirnya betul-betul bisa keluar, betul, bisa berhubungan dengan internet. Nah, teman sekalian, kemudian apa gunanya internet yang dia dia pasang di desa itu? Ternyata teman sekalian, pemuda tadi prihatin bahwa selama ini petani di desa itu selalu dipermainkan tengkulak dan mereka tidak mengerti harga pasar. Maka pemuda tadi dengan cerdas dia mencari solusinya. Kemudian setelah itu, setelah bisa buka internet, maka kemudian si pemuda tadi menunjukkan pada bapak petani tadi harga-harga beras di dalam internet, dan mereka terkejut bukan main. Ternyata harga di pasar sudah begitu tinggi, dan selama ini mereka menjual pada tengkulak dengan harga yang sangat murah. Nah, teman sekalian, ini adalah sebuah inovasi. Jadi internet bukan inovasi dari pemuda itu, karena sudah lama internet itu ditemukan. Tapi adalah solusi untuk informasi harga beras, itulah hasil dari inovasi si pemuda tadi. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya inovasi adalah semua kemampuan, ya, skill yang bisa mengkonversi ide-ide dan gagasan baru untuk memberikan nilai tambah. Nah, ini inovasi. Jadi kalau Anda bisa menjadi inovator seperti itu, maka skill seperti itu bisa membuat Anda semakin viral dan semakin kaya. Ini ada contoh beberapa inovator kelas dunia, misalnya Bill Gates, ya. Anda tentu kenal siapa Bill Gates, Microsoft, ya, penemu Microsoft, kemudian Steve Jobs, penemu Apple, ya, yang sekarang menjuarai dengan smartphone-nya dan iPhone-nya, ya, kemudian Mark Zuckerberg
dia juga seorang inovator, ya. Facebook yang kemudian memberi WhatsApp dan IG, ya. Nah, ini mereka adalah para inovator. Di Indonesia juga banyak inovator. Contohnya misalnya seperti Gibran Huzaifah. Ya, Gibran Huzaifah itu saking hebatnya, beliau masuk walaupun usianya masih di bawah 30 tahun sudah masuk majalah Forbes. Dan disebut Huzaifah sebagai entrepreneur yang mampu menggunakan teknologi di bidang agriculture, terutama di bidang perikanan. Jadi dengan inovasi dari Gibran Huzaifah ini, dia mampu mengurangi jumlah pakan yang diberikan oleh nelayan selama ini sampai 20%. Dan kemudian dicoba di 17.000 tambak udang dan ikan. Maka Gibran Huzaifah ini menjadi seorang inovator yang viral dan kaya raya. Masih banyak lagi kita temukan inovasi yang ditemukan oleh kaum muda, ya. Ada lagi Femalepreneur ID, ya, femalepreneur.id. Ada lagi Kreologi, Bonsai, Kredibook, Business Network, Autopilot Store, ya, yang sekarang ini banyak digemari anak-anak muda, ya. Nah, teman sekalian, jadi adanya inovasi itu seperti kata Matthew Ime dalam Elegant Solution adalah karena gabungan antara dua hal. Yang pertama adalah kepedulian, tadi seperti pemuda Laos tadi, kepedulian pada nasib petani tadi. Kemudian yang kedua adalah kecerdikan menggunakan ilmunya. Jadi ilmu bukan sekedar sebagai ilmu saja, ya, tapi bisa digunakan untuk solusi bagi masyarakat. Nah, teman sekalian, jadi masih banyak lagi inovator-inovator milenial yang sekarang masih bisa dikembangkan, ya, baik di bidang arsitektur, bidang desain interior, ya, desain produk, ya. Ini sekarang ini kalau kita mau ke marketplace, kita harus punya desain yang produk yang bagus, ya, kemudian bisa dibuat konten yang bagus juga periklanannya, maka dia akan jadi menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Kemudian juga pengembang permainan, ya, seni rupa, kerajinan, musik, kemudian film animasi dan video, masuk YouTube ini, ya. Kemudian juga ada inovator-inovator, ya, kreator-kreator di bidang fotografi dan desain iklan, fashion, kuliner, seni pertunjukan dan seterusnya. Ya, jadi skill-skill inilah yang bisa mengangkat Anda untuk memiliki personal brand yang akan dikenal luas dan viral, ya, di media sosial. Nah, kemudian yang kedua, jika Anda tidak bisa, ya, atau tidak punya kemampuan sebagai inovator, maka Anda masih ada peluang lagi. Apa itu? Yang kedua adalah sebagai collaborator. Nah, apa fungsi kolaborator itu? Jadi fungsi kolaborator adalah Anda lah yang mengkolaborasikan tadi berbagai inovasi tadi dengan organisasi, dengan pelaku usaha, mungkin juga dengan pemerintah. Ya, jadi Anda kolaborasikan supaya menghasilkan nilai tambah tadi. Jadi tugas Anda adalah membangun tim, kemudian mengorganisasikan tadi, kemudian melobi semua pihak. Gibran tadi, ya, Mas Gibran Fauzi tadi kalau mungkin karena beliau sibuk dengan inovasinya, maka Andalah yang menjadi kolaboratornya untuk menghubungi kementerian, menghubungi para pelaku usaha di bidang perikanan, ya, menghubungi lembaga bisnis dan sebagainya. Jadi fungsi yang kedua, kalau Anda tidak bisa menjadi inovator, maka menjadilah collaborator, ya, organisator, ya. Atau juga bisa dikatakan Anda menjadi IO-nya, ya, atau menjadi CEO-nya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kalau Anda tidak menjadi inovator, ya, tidak menjadi kolaborator, mungkin fungsinya adalah sebagai realtor, ya. Nah, realtor ini sudah banyak ini.
Jadi wortel adalah dia mewujudkan inovasi tadi supaya memberikan nilai tambah dan nilai komersial. Sebab sebuah inovasi kalau tidak menghasilkan uang, ya tidak bernilai komersial, dia belum bisa disebut sebagai sebuah inovasi. Ya, baru inovasi kalau dia sudah memberikan nilai tambah, kemudian juga dia sudah menghasilkan nilai-nilai komersial. Contohnya adalah Jack Ma. Jack Ma ini bukan penemu e-commerce, ya, bukan penemunya, dan juga bukan penemu market. Kemudian ditemukan smartphone, ya, dari Apple, ya, maka marketplace mulai ikut marak berkembang. Yang pertama Tokopedia. Tahun 2018 baru Tokopedia ini membumbung tinggi, ya, bisa digunakan untuk belanja online, bayar tagihan, beli tiket, ya, dan sebagainya. Kemudian juga selain Tokopedia, Shopee, kedudukan di Singapura, dia tahun 2015 juga, yang jangkauannya juga Malaysia, Asia, dan Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Bukalapak. Nah, Bukalapak ini orang Indonesia, ya. Ini baru mulai tahun 2010. Juga toko online, ya, terutama dia fokusnya di usaha kecil. Dan pada tahun 2019 maka omsetnya ini sudah capai 44,5 juta pedagang online yang terlibat dan 1,9 juta mitra, ya, warung-warung kecil. Oke teman sekalian, jadi itulah personal branding yang ketiga, yaitu sebagai realtor. Oke teman sekalian, sampai ketemu lagi pada Mindset Entrepreneur yang ke-23. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.